Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Kami dari kelompok 11 pada kesempatan kali ini akan memaparkan materi yang berjudul Practicing Delivery, yang artinya adalah berlatih dalam menyampaikan. Kami beranggotakan saya sendiri, Saadatul Ulia, dengan NIM belakang 062, dan rekan saya, Syafiatul Amalah, dengan NIM belakang 069. Topik pada pertemuan kali ini adalah kita akan membahas yang pertama adalah karakteristik pidato yang efektif, kemudian yang kedua, penggunaan suara yang efektif, kemudian yang ketiga, penggunaan tubuh yang efektif, kemudian yang keempat adalah metode dalam menyampaikan, kemudian yang kelima adalah latihan berpidato, dan yang keenam adalah beradaptasi dengan audiens saat memberikan pidato. Nah, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya kepada Mbak Syafiatul Amalah, dipersilakan. Teknik penyampaian adalah bagaimana sebuah pesan dikomunikasikan secara lisan dan visual melalui penggunaan suara dan tubuh. Ketika kita menyampaikan suatu pidato, kita akan mengandalkan komunikasi nonverbal, sedangkan isi pidato disampaikan melalui suara verbal. Komunikasi nonverbal mencakup semua elemen pidato, selain kata-kata itu sendiri seperti suara, artikulasi, kontak mata, ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahasa tubuh, bahkan penampilan. Gaya penampilan yang efektif yakni dengan memanfaatkan semua elemen tersebut untuk menciptakan pidato yang hidup dan komunikatif. Karakter pidato yang efektif. 1. Gunakan nada percakapan. Kemudian yang kedua, jadilah animasi. Penyampaian yang efektif adalah gaya percakapan, yang berarti penyampaian yang spontan, santai, dan informal. Pesan pembicara yang spontan adalah kealamian dalam berbicara, di mana apa yang dikatakan terdengar seolah-olah pembicara benar-benar memikirkan ide dan audiens. Rahasia untuk mengembangkan gaya berbicara adalah dengan mempelajari ide-ide pidato daripada mencoba untuk menghafal kata-katanya. Contohnya nih teman-teman, ketika ada seseorang bertanya kepada kita terkait rute kita ke Uinsal, maka dengan spontan kita akan menceritakan arah rute tersebut tanpa harus kita menulis bahkan mengingat rute tersebut. Nah, kita sudah mengetahui rute perjalanan kita ke Uinsal. Bagaimana agar kita berbicara dan menjiwai pada saat yang bersamaan. Fokus untuk menyampaikan semangat yang kita rasakan tentang topik kita kepada audiens dengan suara dan tubuh. Jadilah animasi. Maksudnya apa teman-teman? Maksudnya adalah penjiwaan kita ketika menyampaikan suatu pidato. Dengan penjiwaan ini diharapkan kita dalam menyampaikan suatu pidato itu hidup, energik, antusias, dan dinamis. Suara yang efektif. Yang pertama, memahami karakteristik suara. Kedua, berbicara dengan cerdas. Yang ketiga, menggunakan ekspresi vokal. Pitch adalah tinggi rendahnya suara. Volume adalah seberapa kuat dan lembut saat berbicara. Kecepatan adalah seberapa cepat ketika kita berbicara. Nah, normalnya dalam berbicara kecepatannya yakni 130 hingga 180 kata per menit. Kemudian kualitas. Kualitas adalah nada atau warna suara. Nah, kualitas suara yang baik adalah kualitas yang ideal, yakni jernih dan terdengar seperti dengung lonceng. Berbicara dengan cerdas. Berbicara dengan cerdas artinya menggunakan suara yang jelas. Jelas, mudah untuk dimengerti dengan memperhatikan karakteristik suara, artikulasi, dan aksen.
Artikulasi adalah pengucapan atau gerakan bibir yang mana diharapkan audiens paham apa yang kita sampaikan. Kemudian aksen adalah logat khas daerah tertentu atau negara tertentu. Ekspresi vokal. Ekspresi vokal dihasilkan oleh variasi yang Anda ciptakan dalam suara Anda melalui perubahan nada, volume, dan kecepatan serta penekanan pada kata-kata tertentu dan penggunaan jeda. Kemudian penggunaan tubuh yang efektif, yakni terkait ekspresi wajah, gerakan tubuh, gerakan perpindahan, kontak mata, postur tubuh, serta penampilan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Saadatul. Kepada Mbak Saadatul dipersilahkan. Baik, pada materi selanjutnya kita akan membahas tentang metode penyampaian. Di pidato sendiri ada 3 metode penyampaian. Yang pertama ada pidato dadakan atau impromptu speech, kemudian yang kedua adalah pidato bernaskah atau script speech, kemudian yang ketiga adalah pidato extemporan atau extemporaneous speech. Pidato extemporan atau extemporaneous speech. Jadi pidato extemporan ini sebelumnya diteliti dan direncanakan sebelumnya. Tetapi kata-kata yang tepat tidak ditulis dan saat presentasi akan menimbulkan variasi. Jadi saat berbicara secara extemporan, kita mengacu pada poin-poin penting atau garis-garis besarnya atas apa yang ingin kita sampaikan. Pidato extemporan ini dinilai mudah dan efektif. Tidak seperti pidato dadakan, ketika kita berbicara secara extemporan, kita mempersiapkan diri sebelumnya dengan poin-poin yang atau garis besar yang ingin kita sampaikan. Selanjutnya, pada bagian dari bab ini akan dijelaskan lebih lanjut bagaimana cara melakukan latihan untuk pidato extemporan. Masuk ke subbab berikutnya ada latihan berpidato. Yang pertama ada menjadwalkan dan melakukan sesi latihan, kemudian yang kedua mempersiapkan cetak pidato, dan kemudian yang ketiga adalah melatih pidato. Yang pertama yang akan kita bahas adalah menjadwalkan dan melakukan sesi latihan. Perlu kita ketahui, latihan itu menentukan keberhasilan suatu pekerjaan. Nah, untuk seorang pembicara, kita juga perlu untuk melakukan latihan yang cukup agar pidato yang kita sampaikan nanti bisa efektif dan audiens bisa memahami. Setidaknya, pidato garis-garis besar yang ingin kita sampaikan itu selesai setidaknya 3 hari sebelum pidato itu disampaikan. Agar kita memiliki waktu yang cukup untuk merevisi, mengevaluasi, dan mengkaji semua aspek pidato yang akan kita sampaikan. Misalnya saja, untuk menjadwalkan sesi latihan atau persiapan pidato. Pada H-7, kita memulai mencari topik apa yang ingin kita sampaikan. Kemudian melakukan research. Kemudian H-6 kita melanjutkan research lebih mendalam. H-5 kita menentukan garis-garis besar isi pidato. Kemudian hari keempat kita mengerjakan pendahuluan dan kesimpulan. Kemudian H-3 kita menyelesaikan garis besar dan menemukan tambahan materi. Kemudian H-2 kita mulai melakukan sesi latihan yang pertama. Kemudian H-1 kita mulai latihan terus-menerus, kemudian dan mempersiapkan diri, kemudian tenggat waktu adalah memberikan pidato. Pada yang kedua adalah kita perlu mempersiapkan catatan pidato. Sebelum sesi latihan pidato atau simulasi, kita perlu mencatat pidato yang ingin kita sampaikan. Ada 3 poin penting ketika kita mempersiapkan catatan. Yang pertama adalah mencatat garis-garis besar pidato yang ingin kita sampaikan. Hal ini dirancang untuk membantu kita mengingat apa yang ingin kita sampaikan. Kemudian, yang kedua adalah tulis detail informasi yang rumit atau sulit diingat. Misalnya saja kita mau memberikan kutipan yang spesifik atau serangkaian data statistik. Tentunya, supaya tidak ada kekerliluar informasi, maka
sebaiknya dicatat. Kemudian yang ketiga adalah beri tanda saat akan melakukan jeda, gestur, atau volume. Jadi misalnya, di mana kita ingin melakukan jeda ketika berbicara. Kemudian saat kita mau menggunakan gestur tubuh seperti menyentuh audiens, atau misalnya kita mengangkat tangan. Kemudian volume, saat kita mau mengingatkan agar kita menaikkan volume kita, mungkin bisa diberi tanda seperti tanda panah. Kemudian yang tiga adalah materi melatih pidato. Materi melatih pidato ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama adalah latihan pertama, kemudian yang kedua adalah analisis, ketiga adalah latihan kedua, keempat latihan tambahan, dan kelima adalah berbicara secara ekstemporan, dan akan dijelaskan lebih detail sebentar lagi. Selanjutnya, yang pertama ada latihan pertama. Dalam latihan pertama ini ada 6 hal yang perlu kita diperhatikan. Yang pertama adalah merekam sesi latihan dengan perekam. Boleh audio, boleh dengan video. Kemudian yang kedua adalah membaca garis besar kalimat-kalimat yang kita sampaikan untuk pidato. Kemudian yang ketiga adalah membuat simulasi semirip mungkin dengan situasi pidato. Misalnya saja kita akan pidato di atas mimbar, maka usahakan ketika simulasi kita juga berdiri. Kemudian yang keempat adalah menulis waktu kita mulai berpidato. Kemudian yang kelima adalah mulai berbicara. Terlepas dari apa yang kita sampaikan saat pidato, simulasi, jika kita melakukan kesalahan, lakukan perbaikan seolah-olah ada audiens di hadapan kita. Kemudian yang keenam adalah tulis waktu kita selesai. Menghitung berapa durasi pidato pada latihan pertama. Step selanjutnya adalah analisis. Ketika kita sudah merekam, kita dengar rekaman dan mempelajari hasil dari latihan pertama. Bagaimana hasilnya? Apakah kita berbicara terlalu lama atau terlalu cepat? Apakah kita bisa beradaptasi dengan audiens? Atau apakah kita telah menyampaikan poin-poin yang ingin kita sampaikan secara efektif? Lakukan perubahan di latihan selanjutnya. Kemudian yang ketiga ini adalah latihan selanjutnya, adalah latihan kedua. Ulangi step-step 6 langkah yang tercantum pada latihan pertama. Kemudian yang keempat adalah latihan tambahan. Latihan tambahan ini bisa dijeda dari sesi yang sebelumnya. Jadi latihan ini bisa dilakukan saat tepat sebelum tidur besok pidato. Mengapa? Karena ketika kita sedang tidur, alam bawah sadar akan berusaha mengingat apa yang sebelumnya kita ucapkan. Kemudian yang kelima adalah berbicara secara ekstemporan. Cobalah untuk mempelajari ide-ide pidato. Jangan menghafal frasa atau kata-kata yang akan kita sampaikan, tapi ingat selalu poin-poinnya saja. Contoh, poin pidato yang ingin disampaikan adalah kunci sukses adalah pendidikan. Ada dua variasi yang bisa tercipta dari pidato secara ekstemporan. Yang pertama, satu, pendidikan adalah salah satu kunci untuk membuka pintu kesuksesan dan kehidupan. Kemudian yang kedua, ada beragam cara untuk meraih kesuksesan. Salah satunya melalui pendidikan. Yang terakhir adalah beradaptasi dengan audiens saat memberikan pidato. Bahkan ketika kita telah berlatih untuk menyampaikan pidato kita, terkadang kita tetap perlu membutuhkan adaptasi dengan audiens dan situasi, dan sedikit ada perubahan dengan pidato kita. Namun perlu diingat bahwa tujuan utama kita adalah sebagai pembicara untuk menghasilkan pemahaman kepada audiens.
Jadi, perhatikan dengan baik umpan balik dari audiens. Ada beberapa 6 tips untuk beradaptasi dengan audiens saat memberikan pidato. Yang pertama adalah perhatikan dan tanggapi umpan balik audiens. Saat kita melakukan kontak mata dengan audiens, kita perhatikan reaksi mereka. Apakah tatapannya seperti kebingungan atau seperti, oh iya, saya sudah paham. Jika kita melihat ekspresi seperti, wah, masih bingung, kita bisa kembali menjelaskan poin-poin tertentu dengan cara yang berbeda. Misalnya, diberi permisalan yang lebih mudah. Kemudian mungkin menyesuaikan suara. Ketika melihat antusiasme audiens mulai menurun, maka bisa kita kembalikan menyalakan minat mereka dengan mungkin sedikit kontak fisik, seperti menyentuh, atau semakin mendekat dengan audiens. Kemudian yang kedua adalah bersiap menggunakan bahan pengembangan alternatif. Kemampuan kita untuk menyesuaikan dengan kebutuhan audiens tergantung pada seberapa banyak kita memiliki alternatif tambahan informasi yang ingin kita bagikan. Sebagai mana jika kita telah menyiapkan hanya satu definisi saja atau satu istilah, pengertian istilah, mungkin kita, ketika ada audiens yang kurang memahami, kita tidak memiliki pengembangan alternatif materi yang lain, sehingga memungkinkan audiens ini tidak paham akan pesan yang kita sampaikan. Kemudian yang ketiga adalah koreksi diri ketika salah berbicara. Tentu, setiap orang pernah membuat kesalahan, entah itu tersandung kata-kata, tersalah mengucapkan istilah, atau mungkin salah ketika kita mendapatkan informasi. Memang beberapa kesalahan itu normal. Yang penting kita melakukan iktikad untuk memperbaiki kesalahan itu. Jika kesalahan seperti salah kata, kita bisa langsung memotong, mohon maaf, ada informasi yang saya salah katakan sebelumnya. Agar audiens menyadari bahwa apa yang kita sampaikan itu sedikit keliru. Kemudian yang keempat adalah beradaptasi dengan kejadian tak terduga. Misalnya saja ada telepon yang berdering atau ada teknisi yang lewat. Cukup dijeda sejenak, mohon izin kepada audiens, mohon maaf, saya harus mengangkat panggilan darurat ini sebentar saja. Atau ketika ada teknisi lewat, setelah teknisi ini sudah pergi, kita bisa mengucapkan mohon maaf, tadi ada sponsor sejenak ya, oke? Kemudian yang kelima adalah beradaptasi dengan reaksi audiens yang tidak terduga. Terkadang memang ada audiens yang tidak setuju, kemudian menginterupsi. Misalnya jika audiens tersebut memang memiliki pendapat dan tidak terlalu mengkhawatirkan, maka kita pun juga harus menanggapi umpan balik dari audiens tersebut. Kemudian yang masih ada kesinambungan dengan poin kelima adalah poin keenam, mengatasi pertanyaan dengan hormat. Jika ada audiens yang menginterupsi pembicara ketika berpidato, maka kita jangan langsung terganggu atau langsung drop. Kita perlu menangani pertanyaannya dengan respek, dengan penuh kehormatan. Namun bila masih tidak setuju dengan pandangan kita ketika kita menyampaikan pidato, cukup dijawab, ya barangkali memang sebagian besar tidak setuju dengan poin yang saya sampaikan. Tapi mohon izin bahwa yang saya sampaikan boleh diterima, boleh tidak. Karena memang kita berbeda-beda pandangan itu wajar. Teman-teman, itu tadi yang bisa kami sampaikan dari kelompok 11. Mohon maaf atas segala salah kata dan perbuatan. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.